Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Kamila Saleh dengan NIM 12580303132. Di sini saya akan memaparkan kerangka analisis mengenai interaksi dan struktur sosial dalam berbagai konteks masyarakat yang disusun berdasarkan artikel penelitian dalam namun artikelnya berbeda, namun tetap berada dalam ruang lingkup sosiologi. Mind map di sini akan memandu kita dari mulai materi kajian, landasan teori, terus metode hingga kesamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan. Baik, pertama-tama kita di sini bakal membahas tentang 3 artikelnya. Judul yang pertama adalah Workplace Bullying as the Erosion of Recognition, Ethnographic Insight from Sujetion Perspective, yang akan dipublikasikan pada 2026. Penelitian ini tuh menggunakan teori pengakuan dari Axel Honneth untuk menganalisis pengakuan perundungan di tempat kerja sebagai bentuk hilangnya pengakuan sosial. Nah, kalau artikel yang kedua ini judulnya tuh Multiculturalism Rethinking Japan Tabunka Kyose Trog Excel pada 2025. Kajian ini juga menggunakan teori yang sama dari Honneth, namun diterapkan untuk untuk menganalisis isu multikulturalisme di Jepang. Nah, yang terakhir itu ada judulnya Suicide in Rural Agrarian Culture, Revealing the Micro Dimension of Suicidal Behavior in Gunung Kidul, Regensi, Indonesia, yang juga diterbitkan pada tahun 2025. Terus berbeda dari 2 artikel sebelumnya, penelitian yang ini tuh menggunakan teori dari anomi dari Emil Durkheim untuk menganalisis perilaku bunuh diri yang dikaitkan dengan konteks budaya agraris Indonesia. Baik, sekarang kita bahas tentang 3 cabang penelitiannya. Cabang pertama itu membahas tentang perundungan di tempat kerja serta dampaknya terhadap pengakuan sosial yang seharusnya diterima individu dalam lingkungan kerja. Dan yang kedua itu mengkaji isu multikulturalisme, khususnya hubungan antara kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda serta bagaimana interaksi tersebut dan terbentuk dan berjalan. Yang ketiga itu meneliti perilaku bunuh diri dengan menalah faktor penyebabnya yang erat kaitannya dengan konteks budaya agraris di wilayah pedesaan. Nah, ketiga cabang itu mewakili variasi konteks sosial yang diteliti mulai dari lingkungan kerja, hubungan antar budaya, sampai perilaku sosial yang dipengaruhi oleh budaya lokal. Nah, mari kita bahas selanjutnya landasan teori. Untuk menganalisis fenomena-fenomena tersebut, kita gunakan landasan teori utama dalam sosiologi. Yang pertama, teori pengakuan dari Axel Honneth. Teori ini juga menekankan bahwa pengakuan sosial merupakan hal yang sangat penting dalam membentuk identitas individu, juga hubungan sosial antara manusia tanpa pengakuan yang layak. Dapat muncul masalah sosial seperti yang dibahas dalam artikel pertama dan kedua. Lalu yaitu teori anomi dari Emil Durkheim. Teori ini menjelaskan kondisi ketika norma-norma sosial menjadi tidak stabil atau kabur ketika pedoman perilaku dalam masyarakat tidak jelas. Hal ini dapat memicu munculnya perilaku yang menyimpang. Salah satunya perilaku bunuh diri yang dibahas dalam artikel ketiga. Nah, yang terakhir itu teori interaksionisme simbolik. Teori ini berfokus pada bagaimana individu membentuk makna dari interaksi yang mereka lakukan dengan orang lain. Makna inilah yang kemudian mempengaruhi cara individu berperilaku dan memahami lingkungan sosialnya. Ketiga teori ini menjadi alat analisis untuk memahami alasan dibalik munculnya berbagai fenomena sosial yang diteliti. Baik, selanjutnya kita ke metode penelitian. Dalam melakukan penelitian ini digunakan pendekatan metode yang bervariasi, baik kualitatif maupun kuantitatif. Metode kualitatif itu meliputi pendekatan etnografi yang mengamati langsung kehidupan sosial, wawancara dalam memahami pandangan individu, serta studi kasus yang mendalami suatu konteks penelitian secara spesifik. Nah, yang kedua itu metode kuantitatif, menggunakan survei dan analisis data
statistik untuk mengukur pola kecenderungan sosial yang terjadi. Terus pendekatan penulisan ini hasil penelitian yang disajikan dengan gaya deskriptif untuk penggambaran fenomena secara rinci, eksploratif untuk menemukan pola baru, atau eksplanatori untuk menjelaskan penyebab dan hubungan antar faktor dalam fenomena sosial. Kombinasi metode ini memastikan bahwa analisis dilakukan mendalam dan akurat. Lalu kita ke persamaan dan perbedaan. Jika kita bandingkan ketiga artikel ini, terdapat persamaan dan perbedaan yang sangat penting. Persamaannya, semua penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, mendasar, menggunakan teori sosiologi sebagai landasan untuk memahami dan menjelaskan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Perbedaannya, artikel 1 dan 2 itu sama-sama menggunakan teori dari Hanneth, namun diterapkan di konteks yang berbeda. Satu di lingkungan kerja dan yang lainnya dalam konteks hubungan antar budaya. Sedangkan artikel 3 itu berbeda secara keseluruhan, menggunakan teori Durkheim serta fokus kajiannya pada masalah kesehatan mental dan konteks budaya lokal di Indonesia. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa satu teori dapat diterapkan di berbagai konteks, sedangkan masalah sosial yang berbeda membutuhkan teori yang sesuai untuk dianalisis. Nah, baik, tujuan penelitian itu secara umum penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, memahami fenomena sosial yang tertentu secara rinci dan mendalam. Terus juga menganalisis berbagai faktor yang menjadi penyebab munculnya fenomena tersebut serta dampak yang ditimbulkannya bagi individu maupun masyarakat. Dan yang ketiga itu memberikan rekomendasi kebijakan atau solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah sosial yang ditemukan dalam penelitian. Kesenjangan penelitian itu yang terakhir adalah kesenjangan penelitian. Nih, di sini tuh terakhir kita dapat mengidentifikasi kesenjangan yang menjadi alasan dilakukannya penelitian yang meliputi konteks wilayah. Sebagian penelitian sebelumnya mungkin hanya berfokus pada satu wilayah saja, sehingga kurang membandingkan fenomena sosial di berbagai lokasi atau konteks budaya yang berbeda. Terus juga penggunaan teori. Ada kemungkinan bahwa penerapan teori-teori sosiologi tertentu masih jarang dilakukan dalam konteks lokal atau pada masalah-masalah sosial spesifik seperti yang kita bahas. Terus fokus kajian itu masih ada aspek dari fenomena sosial yang belum diteliti secara mendalam, sehingga penelitian ini berusaha melengkapi kekurangan tersebut. Baik, demikianlah pemaparan kerangka. Analisis melalui kerangka ini kita dapat melihat bagaimana interaksi dan struktur sosial dipahami melalui berbagai sudut pandang, teori konteks penelitian, serta manfaat yang dapat diambil untuk memahami dan menyelesaikan masalah sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.